Setelah Xiaoyan akhirnya muncul secara heroik menyelamatkan Xiao Yixian dari amukan si Tuir Bing Yuan dengan juga meminta maaf padanya bahwa dirinya datang terlambat. Xiao Yixian pun yang melihat kedatangan tiba-tiba dari Xiaoyan spontan menunjukkan rasa lega di balik keterkejutan hebat yang terpancar di raut wajahnya dengan tak menyangka sosok tampan penyelamatnya itu akhirnya datang juga di saat ia hampir saja menjemput ajalnya. Namun lain halnya dengan Bing Yuan, ketika Xiao Yixian menunjukkan rasa leganya melihat kedatangan Xiaoyan, ia malah menunjukkan amarahnya di bawah pandangan ganas matanya yang kali ini terus menatap wajah Xiaoyan sebelum kemudian ia menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah berniat ikut campur dalam urusan lembah sungai esnya. Saat Xiaoyan pun hanya menunjukkan senyum santuinya sembari melontarkan sarkasnya pada Bing Yuan dengan mengejek lembah sungai esnya hanyalah sekumpulan orang-orang cupu dan lemah, menyebabkan Bing Yuan pun yang mendengarnya sontak menunjukkan amarah membara di raut wajahnya mengingat seorang pemuda bintang 1 Doujong berani bertindak begitu arogan di depan yang tuir ini, sehingga membuatnya pun berniat memberikan pelajaran pada Xiaoyan akibat kesongongannya itu dan berambisi akan menjadikan tempat bernama aliran Dewa Jatuh yang mereka pijaki kali ini menjadi tanah pemakaman terakhirnya saat segera ia memerintahkan salah satu bawahannya bernama Bing Pu untuk menanduk Xiaoyan tanpa memberikan belas kasihan sedikit pun terhadapnya. Menyebabkan Bing Pu pun di sampingnya yang mendengar perintah ini spontan langsung menunjukkan kesetujuannya dan ia juga menyuruh Bing Yuan untuk santuy sebab ia berjanji akan memberikan pelajaran perbuaku hantaman pada Bang Oyen itu yang bakal lebih buruk daripada kematian. Melihat situasi Xiaoyan dan para anggota lembah sungai es semakin kian memanas dengan mereka tampaknya berniat akan melakukan buahku hantam, Xiao Yixian pun spontan menunjukkan kekhawatirannya mengingat ia tahu lembah sungai es memiliki total 3 anggota elit dojong di tempat ini sehingga membuatnya pun merasa sulit bagi Xiaoyan untuk mengsolo mereka dengan kemampuan dojong yang kali ini masih terbilang berada di bawah mereka. Oleh sebab itu tak mau Xiaoyan berada dalam bahaya, Xiao Yixian pun secara lantang segera memerintahkannya untuk bergegas pergi dengan dalih bahwa ia punya rencana sendiri untuk kabur dari kejaran para anggota lembah sungai es dan ia pun juga berjanji selama dirinya berhasil melarikan diri dari mereka, ia akan mencari cara untuk menemukan keberadaannya. Tapi di sini Xiaoyan pun spontan menolak mentah-mentah perintah dari sang dokter peri kecil itu dan menyuruhnya untuk yakin terhadapnya sebab ia sudah memikirkan secara matang mengenai kedatangannya ke sini hanya untuk menyelamatkannya. Yang oleh sebab itu ia pun memintanya untuk saat ini mempercayakan semua hal ini padanya sehingga membuat Xiao Yixian pun hanya bisa mengikuti kepercayaan dari Xiaoyan itu. Namun di tengah sikap saling percaya yang masih ditunjukkan kedua sejoli ini, Bing Pu pun tanpa diduga tiba-tiba memulai buahku hantam dengan kali ini sosoknya yang berselimutkan aura edan tanpa basa-basi melesat menuju ke arah Xiaoyan. Diikuti juga dengan suaranya yang menyuruh Bing Yuan untuk juga menyerang Xiao Yixian selagi ia melakukan buahku hantam melawan Xiaoyan mengingat gadis racun itu adalah target utama dalam misi mereka ini. Menyebabkan Bing Yuan pun yang mendengarnya segera mengiyakan perintah dari Bing Pu itu saat segera tatapan ganasnya pun menoleh ke arah Xiao Yixian diikuti tangannya yang perlahan memunculkan gelombang aura dingin membentuk sebuah roda es yang sangat tajam. Dengan itu pun tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah sang dokter peri kecil itu. Sontak saja melihat hal ini, Xiao Yixian pun spontan bereaksi dengan tubuhnya terus-menerus menghindari kejaran serangan roda es itu sebelum kemudian ia membentuk sebuah penghalang energi cahaya ungu di depannya mencoba untuk menahan serangan roda es itu. Namun dikarenakan kelelahan kali ini dirasakan di tubuhnya, ia pun tampak tak sanggup lagi menahan serangan roda es itu sehingga membuat penghalang energi cahaya ungu yang dibuatnya pun tiba-tiba perlahan memancarkan sebuah retakan yang dari kelihatannya serangan roda es itu akan segera menghantam tubuhnya. Tetapi tanpa diduga, ketika serangan roda es itu akan menghantam tubuh Xiao Yixian, sesosok cahaya perak aneh yang ternyata secara mengejutkan adalah boneka setan bumi milik Xiaoyan pun tiba-tiba muncul secara heroik di depannya untuk kemudian memunculkan tumbukan barbarnya yang segera menghancurkan serangan roda es dari Bing Yuan sehingga buat Bing Yuan pun yang melihatnya sontak terkejut terheran-heran dengan tak menyangka sosok yang menyelamatkan Xiao Yixian itu merupakan seekor boneka. Namun di balik keterkejutan yang kali ini masih dialami Bing Yuan, Xiaoyan pun tiba-tiba melontarkan tawanya pada Bing Yuan dan juga menunjukkan sarkasan yang mengejek sosok tuirnya hanya berani melawan seorang wanita yang kali ini berada dalam kondisi lemah. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapannya ke arah boneka setan bumi dan secara lantang memerintahkannya untuk menghabisi Bing Yuan. Saat ini pun membuat boneka setan bumi menunjukkan kepatuhannya akan perintah ini dengan segera sosoknya pun melesat ke arah Bing Yuan mengepalkan tinju di tangannya yang tanpa ampun langsung ditumbuhkannya ke tubuh si tuir itu.
Menyebabkan Bing Yuan pun yang melihatnya spontan bereaksi. Dengan segera ia melambaikan telapak tangannya yang kali ini memancarkan energi cahaya dingin ke arah tumbukan edan boneka setan bumi itu. Saat ketika kedua serangan itu saling menghantam, ledakan yang sangat dahsyat pun segera terdengar dengan tubuh keduanya masing-masing terpental mundur. Tetapi demikian boneka setan bumi pun tak menderita kesuraman sedikit pun pasca hantaman itu. Dengan tubuhnya kali ini masih tetap berdiri secara gagah. Namun lain halnya dengan Bing Yuan, ia pun tampak menderita kesuraman yang cukup parah. Sehingga Mbonnya pun yang merasa dirinya tak sanggup melawan Wan Baiwan, sang boneka itu, menyuruh Bing Pu untuk secepat mungkin menghabisi Xiaoyan. Mengingat pemuda tampan itulah yang saat ini mengendalikan boneka itu. Menyebabkan Bing Pu pun yang mendengarnya spontan menunjukkan amarah membara di raut wajahnya, membuatnya pun segera mengalihkan tatapan ganasnya ke arah Xiaoyan. Namun ketika Bing Pu masih mengalihkan tatapan ganasnya ke arah Xiaoyan, sosok Xiao Yixian pun bergegas muncul di depan Xiaoyan dan menyarankannya untuk menyerahkan masalah buah kuantum melawan Bing Pu padanya, sementara ia akan mengurus masalah lain melawan Bing Yuan. Namun di sini Xiaoyan pun spontan langsung menolaknya, dikarenakan dokter peri kecil itu masih memiliki sejumlah luka di tubuhnya. Oleh sebab itu, ia pun segera mengulurkan tangannya, menariknya di belakangnya dan menyuruhnya untuk beristirahat secara tenang tanpa memperdulikan sedikit pun baku hantam ini. Mengingat dengan kekuatannya yang saat ini dimilikinya, ia sangat percaya diri, mudah baginya untuk menghabisi para curut dari lembah sungai es itu. Setelah mendengar kepedean tingkat tinggi yang ditunjukkan Xiaoyan, kemarahan membara pun semakin ditunjukkan Bing Pu. Sebelum kemudian ia secara lantang memerintahkan elit dojong terakhir dari lembah sungai esnya bernama Bing He untuk memimpin para anggota lembah sungai esnya menangkap Xiao Yixian. Dengan setelah memerintahkan hal ini, sosoknya pun segera melesat secepat kilat ke TKP Xiaoyan di balik tombak panjang yang dimunculkan di tangannya. Namun melihat sosok Bing Pu melesat ke arahnya, Xiaoyan pun hanya menunjukkan kesantuyannya. Dengan kemudian ia mengusap cincin putih di jarinya yang segera memunculkan sesosok tubuh spiritual ilusi berbentuk pria tua yang ternyata itu siapa lagi kalau bukan Tian Huo Junje. Menyebabkan Bing Pu pun yang sebelumnya menyerbu ke arah Xiaoyan, melihat sosok Tian Huo Junje spontan tiba-tiba menghentikan tindakannya di balik keterkejutan hebat yang segera terpancar di raut wajahnya. Dengan tak menyangka Xiaoyan ternyata memiliki sesosok tubuh spiritual. Bahkan bukan hanya Bing Pu saja yang menunjukkan keterkejutannya melihat kemunculan sosok Tian Huo Junje, Xiao Yixian pun yang ada di belakang Xiaoyan juga menunjukkan hal yang sama. Dengan tak menyangka besti prianya itu dapat memanggil sosok tubuh spiritual yang begitu sangat kuat, membuatnya pun kali ini akhirnya dapat merasa lega atas bantuan itu, sehingga menyebabkannya pun kali ini dapat bisa melepaskan semua beban yang sebelumnya dialaminya. Dengan ini pun lantas mengakibatkannya spontan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Melihat ini, Xiaoyan pun sontak terkejut atas hal yang dialami Xiao Yixian. Dengan bergegas ia meraih tubuh sang dokter peri kecil itu yang kali ini tampak akan ambruk, sembari menatap wajahnya yang kali ini tampak mengalami kepucatan parah. Saat ini pun membuatnya yang melihatnya spontan menunjukkan amarah membara di raut wajahnya, sehingga membuatnya pun kali ini memunculkan niatan untuk membantai rata kelompok Bing Pu. Dengan segera ia pun menoleh ke arah Tian Huo Junje dan meminta tolong padanya untuk secepat mungkin menghabisi para anggota lembah sungai es. Mengingat ia tahu luka parah yang dialami Xiao Yixian tak akan bisa bertahan lama. Menyebabkan Tian Huo Junje pun segera mengiyakan permintaan dari Xiaoyan itu dan juga bilang padanya untuk memberinya waktu selama 20 menit dalam membantai para anggota lembah sungai es. Dengan setelah memberitahukan hal itu pada Xiaoyan, ia pun segera mengalihkan tatapan sangarnya ke arah kelompok Bing Pu, diikuti badai spiritual yang sangat edan dimunculkannya, dan itu pun segera berputar-putar di sekitarnya dengan sosok gemoynya berada di tengahnya. Sontak saja melihat badai spiritual edan yang dimunculkan Tian Huo, terkejutan bercampur kepanikan hebat pun segera ditunjukkan di wajah Bing Pu, membuatnya pun bergegas memutuskan untuk mundur dari TKP-nya. Diikuti teriakan suramnya yang meminta tolong pada Tian Huo untuk tak ikut campur dalam masalah lembah sungai esnya, dan ia juga mengajukan tawaran akan memberikan hadiah besar padanya jika ia tak ikut campur dalam masalah ini. Tetapi di sini Tian Huo pun tampak tak peduli sedikit pun dengan tawaran dari Bing Pu, malah sebaliknya ia menunjukkan ejekan terhadap lembah sungai esnya yang masih terlampau cukup jauh dari kemampuan lama yang dimilikinya. Dengan setelah melontarkan ejekannya ini, sosoknya pun tiba-tiba secara anehnya muncul di hadapan Bing Pu, mengayunkan tumbukan yang tanpa ampun segera dihantamkannya ke arah tubuhnya. Namun di bawah serangan tumbukan dari Tian Huo, Bing Pu pun tampak tak mau membiarkannya begitu saja. Saat segera ia memunculkan lapisan baju besi es yang segera terbentuk di permukaan tubuhnya. Dengan itu pun ditujukannya untuk menahan serangan tumbukan dari Tian Huo.
Tetapi demikian di bawah baju es yang ditunjukkan Bing Pu, Tianhua pun tanpa tak menunjukkan keterkejutannya sedikit pun, mengingat kemampuan baju besi es semacam itu tak ada apa-apanya di hadapan mata kepalanya. Membuatnya pun kali ini terus melesatkan tumbukan di tangannya ke arah tubuh Bing Pu, dengan ketika tumbukan itu menghantam baju besi es miliknya, itu pun segera menghasilkan sebuah ledakan yang tanpa ampun langsung menghancurkan baju besi itu, sehingga menyebabkan tubuh Bing Pu pun terpental mundur cukup jauh di balik kepucatan yang kali ini terpancar di raut wajahnya. Mengalami kesuraman akibat serangan dari Tianhua, Bing Pu pun segera melontarkan raungan kerasnya yang memerintahkan kelompok Bing He untuk segera memimpin para anggota lembah sungai esnya menghabisi Xiaoyan, mengingat ia tahu selama bocah itu mokat, kemungkinan Tianhua Junji akan lenyap. Menyebabkan Bing He pun yang mendengarnya sontak mematuhi perintah ini, dengan segera ia memerintahkan para anggota lembah sungai esnya untuk bersatu menyerbu Xiaoyan. Tetapi demikian di bawah perintah dari Bing He, para anggota lembah sungai es lainnya pun tampak merasa ragu, dikarenakan 3 elit dojong mereka semuanya kali ini berada dalam situasi di ujung tanduk, sehingga mustahil bagi mereka untuk menanduk Xiaoyan, terlebih lagi yang memiliki boneka setan terkuat di bumi dan sosok tubuh spiritual. Tapi demikian mereka pun memilih untuk membuang semua keraguan ini dan serempak menunjukkan kesetujuannya akan perintah Bing He. Menyebabkan Bing He pun yang melihatnya tanpa basa-basi secepat kilat melesat ke arah Xiaoyan, diikuti dengan para anggota lembah sungai es mengikuti di belakang, dan mereka bergegas mengaktifkan semua doki di dalam tubuhnya, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang segera mengitari Xiaoyan. Menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya hanya menunjukkan senyum dingin di wajahnya, dan ia juga mengingatkan Xiao Yixian untuk tak ikut campur dalam masalah ini serta menyerahkan semua hal ini padanya. Dengan setelah mengingatkan dokter peri kecil itu akan hal ini, ia pun tanpa basa-basi segera melesat ke arah kelompok lembah sungai es, diikuti dengan banyak segel yang dengan cepat dibentuk di tangannya.